Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan penilaian risiko terhadap kondisi lingkungan sekitar rumah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen risiko ketiga. Baiklah, selanjutnya pokok permasalahan yang akan dibahas pada video ini yaitu bagian lingkungan mana yang akan dilakukan analisis serta bagaimana analisis dan penilaian risikonya. Adapun bagian lingkungan yang akan saya lakukan analisis serta penilaian risikonya yaitu jalanan umum yang berada di sekitar rumah saya. Karena alasannya yaitu jalanan umum tersebut sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu berdasarkan kondisinya terdapat dua indikator yang akan dibahas mengenai pokok permasalahan ini, yaitu yang pertama jalan yang digunakan secara umum untuk kegiatan sehari-hari, dan yang kedua yaitu jembatan kecil sebagai penghubung antara gang yang menuju ke arah rumah dengan jalanan umum tersebut. Selanjutnya berikut gambar tentang kondisi jalan dan jembatan yang saya maksud pada siang hari, yang mana terlihat pada kedua gambar tersebut baik pada jalan maupun jembatan telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya yaitu analisis dan penilaian risikonya, di mana pada kedua gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama keadaan jalan yang rusak sebagai akibat terkikis oleh air dan permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian yang kedua keadaan jembatan yang rusak dan juga berlubang. Menilai dari keadaan tersebut, beberapa risiko yang dapat terjadi pada pengguna jalan pada siang hari yaitu yang pertama, bagi pengemudi mobil atau motor dapat berisiko mengalami kebocoran pada ban apabila keadaan ban yang telah menipis, dan akan lebih merugikan pada saat musim penghujan akibat permukaan jalan yang berlubang yang dapat mengakibatkan adanya genangan air pada jalan, sehingga para pengemudi baik pada pengemudi motor maupun mobil tidak dapat melihat apa saja yang berada di jalan tersebut akibat tertutup oleh genangan air. Kemudian yang kedua, bagi pejalan kaki, terutama pada musim penghujan, akan lebih kesulitan dalam menempuh jalan tersebut karena jalanan yang berlubang-lubang menjadi tergenang oleh air dan juga mengandung lumpur. Selanjutnya, sedangkan risiko yang memungkinkan dapat terjadi pada pengguna jembatan tersebut diantaranya yang pertama, pada pejalan kaki, terutama anak-anak baik yang sedang dalam perjalanan dari dan pulang dari sekolah maupun yang sedang bermain dapat berisiko terperosok atau terjatuh ke dalam jembatan yang rusak tersebut apabila tidak berhati-hati dan tidak fokus waktu berjalan. Yang kedua, pada pengemudi kendaraan roda 2, hal tersebut dapat berisiko yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan terperosok ke dalam jembatan, apalagi bagi pengendara yang masih baru pertama kali menempuh jalanan tersebut dan tidak berhati-hati sewaktu perjalanan. Yang ketiga, bagi pengemudi kendaraan roda 4, hal tersebut akan semakin memungkinkan kendaraan tersebut akan terperosok ke dalam jembatan rusak. Akibat dari hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ukuran jembatan yang kecil dan ukuran lubang yang cukup besar, apalagi apabila pengemudi mobil tersebut masih belum terlalu ahli dalam mengemudikan kendaraannya. Selanjutnya, berikut gambar mengenai kondisi jalan dan jembatan pada malam hari, yang mana pada gambar tersebut diambil dengan menggunakan kamera yang dilengkapi dengan flash sehingga terlihat cukup jelas, namun pada keadaan aslinya baik pada jalan maupun jembatan tersebut tidak terlihat sama sekali akibat tidak adanya pencahayaan yang menjadi sumber penerang bagi para pengguna jalan pada malam hari. Kemudian berdasarkan keadaan tersebut, maka terdapat beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi pada pengguna jalan di malam hari. Di antaranya adalah yang pertama, pada pejalan kaki, dengan minimnya pencahayaan pada malam hari tersebut
akan semakin menyulitkan, dan juga akibat permukaan jalan yang berlubang dan adanya jembatan rusak tersebut akan lebih meningkatkan risiko terjadinya peristiwa yang dapat merugikan pengguna jalan tersebut. Kemudian yang kedua, para pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 juga memiliki risiko yang sama sebagai akibat minimnya pencahayaan yang terdapat pada jalanan tersebut di malam hari. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, diantaranya adalah yang pertama, melakukan perbaikan terhadap jalan dan jembatan yang rusak, agar para pengguna jalan maupun jembatan tersebut dapat terhindar dari risiko yang merugikan mereka. Dan yang kedua, menambah sumber pencahayaan atau penerangan berupa lampu sebagai penerang jalan pada malam hari yang bertujuan agar para pengguna jalan lebih terbantu pada saat menggunakan jalan maupun jembatan tersebut pada malam hari. Sekian penjelasan mengenai analisis dan penilaian risiko terhadap lingkungan sekitar rumah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih dan assalamualaikum.